Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Kita memuji Allah, memohon pertolongan, memohon ampunan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala saja, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan kepadanya hidayah. Jamaah rahmat Allah Ta'ala, berkata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil lazzat," yakni al-mauta. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat memutus kelezatan. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang memutus kelezatan di sini? Yang dimaksud adalah al-maut, kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat mencintai kita semuanya, mengingatkan kepada kita untuk perbanyak mengingat kematian ini, dikarenakan dalam mengingat kematian terdapat di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan. Bahkan Nabi SAW mengingatkan dan mengabarkan terkait seorang yang cerdas dari umat ini. Adapun muslim yang paling cerdas, aktsaruhum limauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Dalam setiap keadaannya dia senantiasa mengingat kematian. Dia menyadari tentang hakikat kehidupannya di dunia, dan dia tahu bahwasanya dunia ini akan dia tinggalkan. Dia banyak mengingat kematian, dan dia yakin kematian itu pasti akan datang menimpanya. Wahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang tersebut bukan hanya mengingat kematian saja, akan tetapi dia persiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Kehidupan yang sangat teramat panjang, kehidupan di dalam barzah, yang mana dia akan menunggu hingga datangnya hari kiamat. Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi lebih. Kemudian setelahnya kehidupan di mahsyar, yang mana Allah Ta'ala katakan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang mana satu harinya di mahsyar, kata Allah Ta'ala, bagaikan 50,000 sanah, 50.000 tahun. Kehidupan yang sangat panjang. Dia mengingat kematian tersebut dan menyadari kehidupan setelah kematian, dan dia persiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anhu, man aktsara dzikral maut aqram bisalasah. Seorang yang dia banyak mengingat kematian,
maka Allah Taala akan memuliakannya dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilu taubah. Orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan menyegerakan bertobat kepada Allah Taala. Dia akan segera bertobat kepada Allah, mengingat kesalahannya, mengakui kesalahan yang selama ini dia perbuat, dan dia bertobat dengan taubatan nasuha. Kenapa? Karena akan ada yang namanya kematian, akan ada yang namanya hisab, akan ada yang namanya surga, akan ada yang namanya neraka. Dia beriman kepada kematian dan dia senantiasa mengingatnya, maka akan muncul perasaan takut kepada Allah Taala dan dia akan menyegerakan taubatnya. Kemudian yang kedua, wa qana'atul qalb, yaitu rasa qanaah di dalam hatinya. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Taala. Dia merasa cukup dengan ketetapan Allah, rizki Allah, dan dia sadar tentang kehidupannya di dunia. Dia tidak jadikan dunia sebagai tujuannya. Dia tahu tentang bagaimana hakikat kehidupan dunia. Allah Taala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 45, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Allah Taala mengatakan, kami berikan permisalan terhadap kehidupan dunia, kama'in anzalnahu minas sama, yaitu bagaikan air yang turun dari langit, kata Allah. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian air yang turun dari langit ini bersatu dengan tumbuhan, kemudian tumbuhan itu pun hidup, tumbuhan itu pun berkembang menjadi hijau, menjadi cantik. Fa'asbaha hasiman tazruhu riyah, kemudian setelah itu tumbuhan itu menua dan dia berterbangan ditiup oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ini permisalan kehidupan dunia, bagaikan tumbuhan yang mendapatkan siraman air dari langit. Allah Ta'ala berikan kehidupan bagi tumbuhan tersebut. Allah hidupkan dunia ba'da mautiha, dunia setelah mati yang awalnya tumbuhan ini kering, tidak hidup, Allah hidupkan, kemudian menjadikan manusia menjadi senang melihatnya, hijau, indah. Akan tapi tidak lama setelah itu tumbuhan ini pun menguning, kemudian dia menjadi kering, kemudian hilang ditiup dengan angin. Itulah bagaikan kehidupan dunia sebentar sekali. Dalam ayat yang lainnya, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rabbun Azza wa Jalla mengatakan, ketahuilah sungguh kehidupan dunia la'ibun, kehidupan dunia adalah permainan yang sangat sebentar. Berapa sering ketika kita sedang bermain tiba-tiba telah selesai waktunya, keluar kita dari permainan tersebut. Sungguh teramat cepat kehidupan dunia ini, bagaikan hanya permainan saja. Walahum wazinatun wa tafakhuru bainakum, senda gurau, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian. Ini
kehidupan dunia. Manusia bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan perhiasan, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan banyaknya anak, dengan banyaknya kekayaan, disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan dia dari mengingat Allah Taala. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kemudian kata Allah Taala, kamathali ghaisin a'jabal kuffar, bagaikan air yang air itu turun ke bumi kemudian membasahi tumbuh-tumbuhan, menjadikan para petani menjadi senang melihatnya, menjadi senang hati mereka terhadap kehijauan tersebut, tumbuh-tumbuhan yang hijau yang menyenangkan hati orang yang memandangnya. Kemudian tidak lama setelah itu tumbuhan yang hijau ini pun berubah menjadi menguning. Kemudian setelah menguning tidak lama dia menjadi layu, kemudian dia pun hilang. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kehidupan dunia yang banyak menjadikan orang terperdaya karenanya. Seorang yang mengingat kematian, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maka dia akan qanaah dengan kehidupan dunia. Dia jadikan dunia sebagaimana mestinya. Dia tidak kejar dunia seperti hamba-hamba dunia, yang mana hamba-hamba dunia ini didoakan kecelakaan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, hamba pakaian. Didoakan kecelakaan orang yang mengejar dunia. Orang yang mengingat kematian, maka dia akan qanaah, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Dia berikhtiar, dia bekerja sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Dia tidak jadikan dunia sebagai ghayah, sebagai tujuannya. Dia hanya ambil sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dan dia tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Qana'atul qalbi, ada rasa qanaah, rasa cukup, rasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Dan ini adalah kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kekayaan jiwa. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di antara keutamaan fadilah orang yang banyak mengingat kematian, wa nasyatul ibadah, yaitu nasyat, dia akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia ingat firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Maka dia tahu betul adanya dia di atas muka bumi Allah Ta'ala ini adalah untuk ibadah, bukan untuk mengumpulkan dunia. Dunia adalah sesuatu yang bukan menjadi tujuannya, akan tapi dunia dia gunakan wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, untuk ibadahnya kepada Allah. Dia bekerja dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dia bekerja agar dapat sedekah, agar dapat menjalankan ibadah haji, agar dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan dunia yang dia jadikan sebagai tujuannya, karena dia tahu betul bahwasanya tujuan dari adanya dia di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dengan terus mengingat akhirat, mengingat kematian yang pasti akan datang. Bahkan kematian akan sangat dekat dengan
manusia tersebut, maka akan menjadikan dia semangat dalam beribadah kepada Allah, bersemangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Taala, bersemangat mengerjakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Bahkan orang yang mengingat kematian akan berupaya semaksimal mungkin menjadikan sesuatu yang hukumnya mubah menjadi ibadah kepada Allah. Perkara yang awalnya dihukumi mubah, dia jadikan dengan niat hasanah, dengan niat yang baik, dia ubah, dia jadikan amalan yang mubah tersebut bernilai ibadah, karena dia mengetahui kematian teramat sangat dekat dengan dirinya, dan perjalanan setelah kematian sungguh teramat sangat panjang yang akan menantinya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika. Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit dari mereka yang melewati standar umur tersebut. Allah Taala berfirman, wa likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya, kata Allah Taala. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajalnya telah datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan diakhirkan walaupun hanya 1 saat, 1 jam, hatta 1 detik tidak akan diakhirkan oleh Allah Taala. Wa la yastaqdimun, dan tidak akan dimajukan oleh Allah Taala. Ini ajal, sesuatu yang pasti akan datang, yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, yang dia tidak akan dimajukan oleh Allah dan tidak akan dimundurkan oleh Allah Taala. Qala Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhan nas innakum taquluna al-qiyamatu fa in man mata qamat qiyamatahu. Berkata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, wahai manusia, kalian senantiasa mengatakan kapan kiamat, kapan kiamat. Maka ketahuilah, fa in man mata, barang siapa yang dia meninggal dunia, qamat qiyamatahu, maka pada waktu itu telah tegak baginya hari kiamat. Dia tidak akan bisa lagi melakukan amalan. Tegak baginya hari kiamat sewaktu dia meninggal dunia. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala anhu, renungkanlah wahai manusia, sungguh kalian dapati diri kalian dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ketahuilah, renungkanlah, keadaan kalian ini sungguh sangat-sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan kematian dapat mendatangi kalian kapanpun juga. Terkadang manusia, mereka keluar dari rumahnya, ternyata setelah itu mereka tidak pernah kembali, karena ternyata kematian telah datang menjemputnya. Betapa banyak manusia yang dia duduk di kursi kantornya, ternyata setelah itu dia tidak pernah bangun lagi dari posisi tersebut. Kematian telah datang menimpanya. Betapa banyak manusia yang dia sedang tidur di atas kasurnya, akan tetapi setelah itu malah dari kasurnya dia dibawa ke tempat
pemandian mayatnya dikarenakan kematian telah datang menimpanya. Inilah kematian. Sungguh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sungguh-sungguh kalian berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, khatir. Perhatikan diri kalian, jangan kalian pernah merasa aman, karena kematian senantiasa mengintai kalian. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan kematian itu akan datang. Akan tapi semua kita mengetahui kematian pasti akan mendatangi kita. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Taala. Hendaklah kita perbanyak beribadah kepada Allah, perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Taala. Hendaklah kita perbaiki amal perbuatan kita, dan hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal soleh sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah engkau remehkan kebaikan walaupun hanya sekedar bermuka manis ketika bertemu dengan saudara kalian. Maka hendaklah kita jadikan kehidupan kita di dunia, kehidupan yang fana, yang sangat sebentar ini, menjadi bekal terbaik kita, agar ketika kematian itu datang menimpa kita, kita dapat berjumpa dengan Rabb kita Allah Taala dengan keadaan berbahagia. Dan mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita semuanya husnul khotimah, dan kita dapat menjalani kehidupan setelah kematian dengan kemudahan dari Allah Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.